Strategi ekonomi. Saya terkadang sangat merasa tertantang dengan keputusan pemerintah atau para pejabat di kabinet kementerian yang saat ini tidak membuat masyarakat berdaya atau makmur. Berdaya artinya memiliki keterampilan dan berkemampuan, sementara makmur artinya bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga terdekat. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini 5% per tahun, maka perlu 15 tahun baru masuk ke dalam level $7.000 Amerika GDP per kapita, dan itu lama sekali. Saya dengan tulisan ini menyatakan kritikan keras terhadap keputusan para menteri dan kebijakan ekonomi yang saat ini dijalankan. Benar, keras sekali yang ingin saya teriakkan. Saya protes atas UKM yang tidak diperhatikan. Saya protes atas media yang tidak bisa dikendalikan, bersuara hanya politik. Saya protes atas tingkat keamanan dalam negeri yang rentan, dan saya protes narkoba merajalela. Saya mulai dari ekonomi. Pakar ekonomi makro teman saya Sang Dr. Afiliani mengatakan, kalau Indonesia ini dengan autopilot saja pertumbuhan ekonominya bisa tumbuh 4%. Bayangkan sahabat, diam saja pemerintahnya, para menteri jalan-jalan saja, para anggota DPR sibuk nyari proyek dan presidennya blusukan saja. Perekonomian naik 4% dengan sendirinya, lalu kalau naik 5% pemerintah hanya kasih 1% kontribusi, lah ngapain saja nih menteri-menteri? Jangan-jangan pada nggak ngerti ya, bahwa kalau mau maju sebagai regulator para kementerian harusnya mempermudah bangsanya untuk makmur. Bukan dimarahi, bukan diancam-ancam kriminalisasi, bukan dikejar-kejar pajak dan peraturan yang mengikat, kasih kebebasan, dukung setiap ide, permudah sarana, dan pinjaman dipermudah dengan project based loan. Jangan seperti sekarang asset based loan. Banci bener nih Bankir dan Bank Indonesia. Kalau saya saat ini dipercaya misalnya satu saja bagian saya diberi kuasa. Asal kuasa mutlak, katakan saya jadi Menteri BUMN, maka saya pastikan tidak akan minta tambahan dana ke APBN. Masak BUMN cengeng minta setoran modal negara? Duh, nggak keren banget deh. Kembali ke BUMN, darah saya sebagai pengusaha rasanya tertantang banget dengan tingkah pola menteri yang tidak buat kemudahan regulasi. Dan sekali lagi kalau saya jadi Menteri BUMN, ini yang saya katakan kepada Pak Presiden. Pak Presiden, BN, belanja negara, nyakan naik terus, dan P, pendapatan negara turun, maka saya ambil peran, semua infrastruktur yang ada di APBN, saya tarik keluar dari APBN. Nah loh. Gagah nggak tuh? Semua proyek PUPR, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian, semua tarik keluar dari APBN, biar Kementerian BUMN yang cari duitnya, jangan ganggu APBN untuk urusan ekonomi dan infrastruktur. Jadi, jalan tol, kereta api, jembatan, dam, pelabuhan, kawasan ekonomi khusus, bandara, semua ditarik ke BUMN, lalu 126 BUMN dan anak usahanya, atau sejumlah 700 perusahaan di bawah BUMN asetnya dikonsolidasikan, saya yakin nilainya mencapai 1.500 triliun rupiah. Dan nanti di mana infrastruktur serta lain-lainnya senilai 400 triliun rupiah, cukup jaminkan, pledge G, aset BUMN consolidated, pasti uang keluar, hanya kurang lebih 20%-nya aset BUMN kok. Dana 400 triliun rupiah itu Bank Mandiri dan bank plat merah lainnya bisa membiayai, dan apa yang terjadi kalau aset 400 triliun rupiah itu dikerjakan? Secara pembukuan masuk ke dalam aset BUMN di mana ketika nilai valuasi BUMN kalau diaudit dari Rp1 500 triliun ya naik minimum 300 triliun rupiah dari revaluasi aset plus penambahan aset baru, sehingga nilai baru yang dicapai nanti adalah 1.800 triliun rupiah dan total utang tidak sampai 600 triliun rupiah ditambah beban utang lama, dan strategi ini tidak pakai anggaran negara, hanya aset BUMN yang dijaminkan. Dan itu pun ditutup oleh bank plat merah sendiri dananya, tidak ada pinjaman ke luar negeri, revenue base dan profit seluruh BUMN kalau buat cicil utang yang 600 triliun rupiah itu nggak lebih 8 tahun lunas kok. Lalu saudara kita pengusaha swasta bagaimana? Sisi swasta kalau kurang uang dalam negeri karena bank plat merah dipakai semua buat BUMN, misalnya, walau itu tidak mungkin, maka bank swasta akan dibantu, bahwa semua proyek yang telah dievaluasi, akan digaransi pemerintah. Pemerintah terbitkan bond buat jamin swasta tetapi namanya selama dijamin pemerintah aset dipegang pemerintah. Sehingga bank swasta tidak perlu takut dikemplang pinjamannya, asetnya dipegang pemerintah dan pemerintah ganti kalauan prestasi, akan dibuatkan lembaga khusus seperti perusahaan pengelolaan aset negara sebagai pelaksana project based tadi, dengan demikian ekonomi mutar kencang, dan tidak ganggu APBN.
Saya yakin pertumbuhan per tahun di atas 7% dengan strategi ini, dengan target naik terus hingga 10% pertumbuhan ekonomi sehingga di tahun 2024, kita sudah di GDP per kapitanya 2 kali dari saat ini, $7.000 Amerika, sungguh strategi ini sudah saya simulasikan berkali-kali. Bersama 3 orang doktor ekonomi dan 5 pengusaha kakap beraset triliunan, sudah kami diskusikan hal ini, jadi ini proven method. Silakan kalau mau dipakai strategi ini, kalau tidak dipakai ya nggak apa-apa. Juga, tapi saya berani pastikan, nanti kalau Sontoloyo ini di ring 0 atau di ring 1, saya pakai dan buktikan, waduh, ya begini inilah masalahnya kalau kita kurang kencang bersuara, jadi nggak didengar. Ya sabarlah, yang penting kita bisa duduk ngopi enak menunggu maghriban.